Kalau bisa lama, kenapa enggak? Sampai tua. Aduh Pak, itu 1000 tahun. Umur saya segini ngapain juga di rumah? Umur yang sekarang heran juga sih, 1000 tahun ngapain? 500 tahun pertama saya akan melakukan apa saja yang saya mau, seperti bermaksiat atau apa. Halo, nama saya Irza, umur 20 tahun, status mahasiswa. Namaku Afrian, umur 20 tahun, status mahasiswa. Hai, nama saya Yani, umur saya 20 tahun, status saya mahasiswa. Hai, nama aku Briliani, umur aku 20 tahun, aku mahasiswa. Nama saya Ato, umur 20 tahun, status freelance. Tentang berapa lama, saya tidak terlalu mempermasalahkan. Entah itu 20, 30, atau 40 tahun lagi, it doesn't matter to me. Tapi yang terpenting adalah esensi di dalamnya. Aku ingin hidup hingga melihat anak dan cucuku tumbuh dewasa dan meraih cita-citanya. Kalau bisa lama, kenapa enggak? Sampai tua. Pokoknya ya selama hidupku berguna aku pengen hidup. Kalau nggak berguna ya. Menurut saya umur itu jangan terlalu lama ya. Karena saya lihat orang-orang yang dan saya tidak mau menyusahkan orang-orang di sekitar saya. Kalau aku sih lebih ke hidup berkualitas, karena hidup berkualitas bisa mengantarkan kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Berkualitas dan berkuantitas. Karena kalau cuma berkualitas tapi umurnya pendek ya nggak berguna sih menurutku. Nggak totalitas gitu menurutku sih. Antara berkualitas dan berkuantitas itu menurut saya perlu juga sih dua-duanya. Berkualitas untuk sesama makhluk hidup juga perlu, tapi tanpa uang berkualitas mungkin tidak berguna juga sih. Kualitas dan kuantitas adalah dua variabel yang berbeda. Yang mana kualitas itu adalah soal baik atau buruk. Sedangkan kuantitas adalah banyak atau sedikit, menaikkan jumlah. Jika dikonversi pada waktu, yaitu tentang lama atau tidak. Jadi, hidup yang berkualitas baik adalah yang paling hebat dan ingin saya lakukan. Daripada kuantitas yang panjang namun tidak berkualitas baik. Lebih baik lagi jika kualitasnya baik dan kuantitasnya banyak dan panjang. Selain beribadah kepada Allah, saya tuh pengen jadi orang sukses dan kaya. Kenapa? Saya tuh pengen membantu orang-orang di sekitar saya yang kurang mampu. Kayaknya bakal banyakin ibadah, mengingat Tuhan. Gitu aja sih. Aduh Pak, itu 1000 tahun. Umur saya segini ngapain juga di rumah? Umur yang sekarang heran juga sih, 1000 tahun ngapain? Nabi juga bukan. Ngapain loh? Tapi mungkin kalau dikasih ya mungkin misi foya, visi foya sih, misi foya-foya. Jika ada kesempatan untuk hidup 1000 tahun, dan saya tahu kapan saya akan meninggal, saya akan memanfaatkan 50 tahun pertama untuk mencari dan mengumpulkan ilmu, berpengalaman, dan segala hal yang perlu untuk mengarungi hidup ini. 900 tahunnya saya akan gunakan untuk mengaplikasikan semua yang saya miliki, yang saya pelajari. Kemudian pada 50 tahun terakhir, saya akan memfokuskan diri untuk memperdalami bekal untuk kematian. 500 tahun pertama saya akan melakukan apa saja yang saya mau, seperti bermaksiat atau apa. Lalu 500 tahun terakhir saya akan farming pahala. Nyereh kain kafan. Ya paling siapin itu sih, minta maaf ke orang-orang terdekat, orang tua, teman, dan terutama hapus-hapus histori Anda. Jika hidup saya tersisa 5 menit, yang akan saya lakukan adalah memberi kesan yang terbaik untuk hidup ini, memberikan apa saja yang telah saya lakukan,
tentang pesan-pesan itu, terutama wasiat kepada orang terdekat saya, hal yang terpenting, dan kemudian saya akan mengatakan pada mereka bahwa mereka sangat berharga, saya akan minta maaf, dan saya akan berkata pada mereka bahwa sampai jumpa di surganya nanti. Aku bakal sungkem ke orang tua untuk meminta maaf lalu sholat taubat. Meminta maaf kepada orang tua saya dan bertobat kepada Allah. Ya berhubung saya segini-gini aja ya warisan ya mungkin gak seberapa mungkin yang dititipkan tapi semoga banyak. Mungkin attitude dan ilmu yang lebih saya prioritaskan pada anak turunan saya. Apa yang ingin saya tinggalkan ke keturunan saya nanti, yaitu karya, pemikiran, serta pengalaman-pengalaman saya yang itu dapat berupa sistem pada suatu kelompok ataupun tulisan-tulisan yang ingin saya abadikan sehingga mereka dapat mempelajari motivasi serta inspirasi dari hal-hal yang telah saya lalui untuk menjadikan mereka hidup lebih bermakna. Aku bakal ninggalin tanah, saham, kekayaan, rumah, dan lain-lain. Ilmu dunia akhirat. Karena kalau harta itu bakal habis, tapi kalau ilmu itu bakal seterusnya. Apalagi kalau ilmunya itu disalurkan ke orang lain kan ilmunya bermanfaat kayak gitu. Kecantikan. Karena karena memperbaiki keturunan itu perlu ya. Aku tidak ingin keturunanku merasakan insecure. Kalau hidup tersisa 1 jam lagi, pesan terakhir saya yaitu hiduplah dengan hidup yang hidup dan nikmati itu hingga kematian menjemputmu sehingga kau dapat mati dengan tenang dan meninggalkan berjuta kenang. Untuk mama dan papa, maafkan anakmu yang telah menyusahkanmu dari kecil hingga dewasa. Dan untuk adik saya, jagalah orang tuamu, perlakukanlah dia sebagai selayaknya raja di rumah. Dan untuk keluarga-keluargaku, jangan lupa mendoakanku dan berkunjunglah ke makamku. Ke anak-anak saya itu bakal ngasih pesan, jangan tinggalkan sholat, tetap menuntut ilmu itu penting dan berbagi kepada sesama. Life is never flat. Mungkin saya ya terutama minta maaf ya untuk orang-orang yang lain yang pernah mulut saya ini berkata sangat lancar banget menghina Anda dan udah itu aja, minta maaf. Hiduplah dengan hidup yang hidup dan terus mengalir sebagaimana angin membawa, takdir membawamu pada suatu titik tertentu. Namun terkadang kau harus melawan arus untuk mencapai suatu kesuksesan. Dan sampai nanti tiba saatnya maut menanti, kau akan menghadapi ilahi dengan penuh ketenangan. Jika kamu ingin sukses, jangan lupakan orang tuamu, terutama ibumu. Karena ibumu adalah Tuhan di rumahmu. Mulailah dari mana yang kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Jalani hidup semampumu, lakukan yang terbaik, do your best, and prepare for the future. Jika kita bermasalah kepada Tuhan, mungkin insya Allah Tuhan akan memaafkan karena Maha Pengampun. Dan jika kita bermasalah kepada manusia, itu susah untuk diberi maaf. Jangan bermasalah pada sesama manusia.